mempersembahkan Sandiwara Radio, Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Telaga Rena Mahawijaya pada babak ke-45 ini menampilkan Ali Ermawati sebagai Mantili, Ivana Rose sebagai Lasmini, Idris Apandi sebagai Kijara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Jumadi sebagai Raksa Dewa, Neni Sumardi sebagai Kemala, Febrianto sebagai Kanyari, dan Abu Sofyan sebagai Husain Al-Bayamun. Inilah Telaga Rena Mahawijaya babak ke-45. Pada babak terdahulu dikisahkan, rakyat penduduk desa Mando menjadi panik dan kalang kabut, terburu-buru mengungsi karena tiba-tiba bala tentara kerajaan Malaka datang menyerbu. Kijara dan Lugina yang kebetulan berada di desa Mando jadi ikut-ikutan mengungsi demi keselamatan Kemala yang boleh dikatakan menjadi kekasih Lugina. Bala tentara kerajaan Malaka yang berjumlah puluhan ribu menaiki berpuluh-puluh kapal perang, terus bergerak. Setelah mendudukan Indragiri dan Rokan, terus menyerbu ke Siak dan sekitarnya. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Balai tentara Siak kocar kacir. Dengan mudah kita bisa menduduki pelabuhan Siak ini tanpa perlawanan yang berarti. Bergerak terus dahulu. Tundukkan semua tempat-tempat di sepanjang Sungai Siak sampai Pekanbaru. Desa-desa di sepanjang Sungai Siak sudah kosong. Penduduknya semuanya sudah mengungsi. Kenapa kita harus bergerak ke hulu, Panglima Hussein? Bukankah dengan menundukkan pelabuhan Siak sudah cukup? Sebab dengan begitu, lalu lintas pelayaran di Selat Malaka dapat dengan mudah dialihkan semuanya ke pelabuhan Malaka. Di pedalaman Sungai Siak, kaya dengan hasil bumi. Kalau tidak dikuasai sekarang, mereka bisa mengirim ke pelabuhan lain atau sama sekali rakyat di sini tidak mau menjualnya ke pelabuhan Siak, sebab benci sama kita. Oh, begitu. Kalau kita hanya menguasai pelabuhannya saja, kita hanya menguasai perdagangan antar sesama kapal layar negeri asing. Tapi kalau pedalamannya juga kita kuasai, maka seluruhnya akan mengalir ke Malaka. Saudara-saudara, cukup. Kita berhenti di sini saja. Kita sudah jauh dari Mandau. Tidak mungkin bala tentara Malaka akan mengejar kita sampai di sini. Lereng gunung di sini tempatnya cukup bagus.
agak landai dan hutannya tidak terlalu rapat. Sekarang semuanya membuat rumah gubuk darurat sendiri-sendiri. Untuk sementara saja. Jadi tidak enak sama abang berdua. Kenapa, Kemala? Iya, kenapa? Abang berdua saya ajak ke sini untuk bertamasya, melancong. Malah jadi sebaliknya, ikut menderita, mengungsi, tersuruk-suruk merambah hutan belantara. Dan sekarang harus membuat rumah gubuk. Yang lebih dari begini, sering sekali kami melakukannya. Jadi masih bagus, membawa bekal makanan, pakaian, dan sebagainya. Tapi kalau di tempatku, kami berdua mengembara tanpa membawa bekal sedikit pun. Jadi kau jangan merasa tidak enak, sebab kami sudah biasa. Malah aku kasihan sama kamu, Kemala. Kamu seharusnya sudah kembali ke Palembang, mengurus rumah makan, hidup di sebuah kota besar yang ramai, tapi malah masuk hutan. Ya, mudah-mudahan perang ini tidak lama, Bang, sehingga semuanya akan menjadi baik kembali. Ya. Tadi siang, hutan ini tidak terlalu gelap. Begitu malam tiba, bukan main gelapnya. Soalnya tidak ada seorang pun yang membuat api unggun. Jadi malam ini gelap gulita. Tidak boleh membuat api unggun oleh Angku Rumai, kepala kampung itu. Katanya takut dilihat musuh. Ya, dia benar. Di mana-mana kalau ada perang, yang jadi korban mesti rakyat. Rakyatlah yang menderita. Lama-lama aku jadi muak sama perang. Iya. Kasihan melihat mereka. Tidur di dalam gubuk darurat, kedinginan. Rumah mereka yang nyaman di kampung ditinggalkan. Sebab takut kena perang. Mungkin terlalu capek, berjalan kaki terlalu jauh. Semuanya sudah tidur. Aku mau ke tempat Kemala. Mau apa? Seperti anak kecil saja. Pakai bertanya mau apa segala. Aku laki-laki, dia perempuan, janda lagi. Nah, apa lagi? Kau jangan gila, Lugina. Kelihatan oleh penduduk, tidak enak di tempat pengungsian. Kau dan Kemala berbuat yang tidak baik. Itu kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan, kan tidak apa-apa. Sinting kau. Kemala tidur sendirian dalam gubuk. Kasihan, kedinginan. Dia juga pasti menunggu aku datang. Alah, perempuan dan laki-laki sama saja bicara. Sama-sama membutuhkan. Dari dulu kelakuanmu tidak berubah. Tidak peduli siapa, asal perempuan main caprok saja. Tanpa begitu, dunia ini akan hambar. Seperti sayur lodeh tidak pakai garam. Otakmu ngeras. Kemala? Bang Lugina? Kenapa abang kesini? Aku takut tidur sendirian di gubuk sana. Masa takut? Saya saja perempuan berani tidur di sini, Bang. Tidak tahu. Kok tiba-tiba jadi takut? Ayolah, kembali ke sana, Bang. Jangan, Bang. Malam ini dingin ya? Bang, nanti dilihat orang. Tidak ada yang bangun. Semuanya tidur. Bang, jangan. Dilihat Angku Rumai. Kepala kampung tidak baik. Duh, nekat. Bang, jangan. Abang kok begitu? Abang harus sabar. Saya kan juga bilang, tidak akan lari gunung dikejar. Nanti juga untuk siapa, Bang? Untuk abang-abang juga, kan? Tidak, saya berteriak nih. Aku turun, kembali ke gubukku.
Abang, Bang Lugina tidak marah kan? Tidak. Sabar ya Bang, nanti juga akan tiba saatnya. Kalau kita sudah menikah dengan resmi, semuanya untuk Abang. Iya, ya. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Bagaimana Lugina? Kok cepat sekali? Kenapa tidak sampai pagi? Kok wajah kau muram? Jual mahal. Gemala lain Lugina. Meskipun dia janda, tapi imannya teguh. Bukan wanita murahan atau gampangan. Tapi dia kan sudah sama aku. Kenapa menolak? Kalau suka harus mau, begitu? Iya. Diapakan saja mau, begitu? Iya. Wah, bisa kacau semua urusan. Kalau begitu caranya, dunia ini bakal berantakan. Tidak bisa begitu Lugina. Kalau laki-laki memang biasa, sudah begitu wataknya. Melihat perempuan bahenol, pikirannya jadi macam-macam. Angan-angan langsung melayang, berkhayal yang tidak-tidak. Tapi perempuan tidak begitu Lugina. Dia suka kepada laki-laki bukan berdasarkan nafsu birahi, tapi lebih berdasar pada butuh perlindungan. Perlindungan? Ya, dan itu perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki membutuhkan perempuan lebih berdasar kepada nafsu birahi. Artinya kebutuhan birahi. Tapi perempuan membutuhkan laki-laki lebih berdasar pada keinginan mendapatkan lindungan. Artinya ada yang melindungi. Begitu Lugina. Tumben. Kau bicara seperti seorang begawan, pendeta Brahmana. Kalau ada pendeta Brahmana sedang bicara, makanya didengarkan. Wah, benar-benar pemandangan yang ganjil. Kubu-kubu kecil yang darurat dan jelek bertebaran di lereng gunung. Di sana-sini mengepul asap. Para pengungsi menanak nasi untuk sarapan pagi. Iya. Dan kalau persediaan makanan habis, mereka lantas mau kemana? Kita harus membantu mereka, Lugina. Membantu cari bahan makanan? Ya. Dari mana? Ini di gunung, tidak ada beras. Bisa saja menanam padi, tapi menunggu sampai panen lama sekali. Bisa-bisa mati duluan sebelum panen. Bagi kita yang memiliki ilmu kedikjayaan tingkat tinggi, tidak sukar untuk mendapatkan beras dalam jumlah yang banyak. Perampok. Kalau perlu, kenapa tidak? Demi untuk menolong rakyat yang menderita. Segala cara kita lakukan. Mereka adalah rakyat yang tidak bersalah. Mereka menderita karena terjadi perang. Perang yang sama sekali tidak mereka inginkan. Nah, kita sebagai pendekar, meskipun kita juga bukan orang baik-baik, apa salahnya kita berbuat kebaikan menolong rakyat yang menderita itu? Ya, benar. Tuh, Gemala ke sini membawa makanan sarapan pagi. Sarapan, Bang? Iya. Bang Lugina? Kok diam saja? Lagi makan. Masa harus meloncat-loncat? Makannya juga begitu, tidak bernafsu. Abang marah ya? Tidak. Kok diam saja dan menunduk terus? Biasanya abang gemar mengobrol. Lagi malas ngomong. Maaf ya Bang ya. Ya sudah, saya mau membantu ibu-ibu lainnya ya. Jangan marah Bang. Kalau abang marah, manis sekali. Kau ini seperti anak kecil, tidak dikasih mainan ngambek. Kesal benar aku. Sok jual mahal. Dia bukan jual mahal, Lugina. Yang satu itu memang tidak boleh diberikan.
Kalau tidak diberi, jangan ngambek. Saudara-saudara, para pimpinan Angkatan Perang Kerajaan Malaka, saya Panglima Husein Al-Bayamun, atas nama Sultan Malaka Muhammad Shah yang mulia, mengucapkan terima kasih atas sepak terjang saudara-saudara yang hebat, di mana kita dengan gemilang telah menaklukkan tempat dan wilayah yang telah direncanakan, dari mulai Dingging dan Selangor, di Semenanjung Melayu sampai Indragiri, Rokan, dan Siak di pantai timur Sumatera. Hidup Malaka! Hidup Malaka! Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Benar kataku bukan Lasmini, bahwa tujuan pertama dari serbuan bala tentara kerajaan Malaka itu adalah untuk menguasai jalur lalu lintas perdagangan di Selat Malaka. Benar, Raksadewa. Mereka berani menantang bahaya besar, mengeluarkan biaya besar, mengerahkan angkatan perang yang besar demi meraih kejayaan dalam bidang perdagangan. Sebab kalau jaya dalam perdagangan, maka jaya pula lah kerajaan itu. Karena perdagangan adalah tulang punggung kemakmuran bangsa. Iya, memang. Tapi kalau kejayaan dalam bidang perdagangan itu diraih dengan jalan peperangan, rasanya tidak enak. Sebab hal itu memaksakan kehendak. Itulah makanya kejayaan perdagangan kerajaan Malaka tidak akan langgeng. Sebab dia telah menanamkan bibit permusuhan, dendam kesumat yang berkepanjangan bagi kerajaan-kerajaan lain yang ditaklukkannya. Iya. Lalu kita sendiri bagaimana? Apakah akan turut kembali ke Malaka dengan bala tentara yang pulang, atau membuat rencana sendiri, Lasmini? Aku belum punya rencana, Raksadewa. Kalau begitu, sebaiknya kita bercokol dulu untuk sementara waktu di kerajaan Malaka. Iya. Selamat Panglima Husein. Terima kasih Paman Kanyari. Sultan Muhammad Shah amat bersuka cita mendengar kau berhasil menundukkan Indragiri, Rokan, dan Siak dengan gilang gemilang. Tentulah kau mendapatkan hadiah yang istimewa dari Sri Sultan. Begitulah Paman. Bagaimana dengan Lasmini dan Raksadewa? Bukankah mereka juga turut serta dalam peperangan itu? Saya kagum pada mereka. Di dalam medan perang yang penuh darah, mereka berdua nampak tenang sekali. Tidak menampakkan rasa takut atau gentar atau pula rasa ngeri. Sama sekali tidak. Sepertinya peristiwa seperti itu sudah biasa bagi mereka. Ya, mereka adalah para pengembara, terutama Lasmini. Kehidupan mereka penuh dengan pertarungan. Jadi melihat peristiwa perang bagi mereka adalah makanan sehari-hari. Ya. Itu keuntungannya kalau anggota pasukan dari kalangan orang-orang persilatan menghadapi perang tidak gugup, tapi sebaliknya pemberani. Apakah mereka terjun pula ke dalam kancah perang? Oh, tidak sempat, Paman. Kenapa? Karena dari pihak musuh tidak ada orang yang bertempur mempergunakan ilmu kesaktian. Itulah makanya Lasmini dan Raksadewa menganggur. Ya, sayang juga. Padahal saya ingin sekali melihat kesaktian mereka. Ya, tidak apa. Sebab Sultan Muhammad Shah tidak menugaskan mereka untuk berperang secara angkatan perang. Melainkan untuk menjaga kalau-kalau dari pihak musuh ada orang-orang dari kalangan persilatan. Atau munculnya tokoh-tokoh sakti yang berilmu tinggi. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Iya, Paman. Pulau Bangka ini lumayan, agak ramai. Sepanjang perjalananku menjelajahi pantai timur, aku banyak menjumpai kampung-kampung nelayan yang ramai. Dan yang aku masuki sekarang ini paling ramai. Penduduknya padat dan kehidupan sebuah desa nampak jelas. Banyak pedagang dan warung-warung. Permisi. Silahkan, Ci.
Terima kasih. Makan, Ci. Minum saja, Paman. Ya. Ini, Ci. Iya. Tambah lagi minumnya, Paman. Baik, Ci. Wah, rupanya haus sekali. Iya, habis jalan jauh. Juga Encik nampaknya bukan orang sini. Saya dari Belitung. Oh, dari Belitung. Tapi logat bicaranya seperti bukan orang Belitung. Seperti dari Jawa Dwipa. Benar, saya dari Jawa Dwipa. Berlayar ke Belitung, terus ke sini, ke Bangka. Oh, wah, masih muda sudah pandai berdagang. Sampai menyeberang lautan ke tempat-tempat jauh. Bawa barang apa saja, Cik? Macam-macam, Paman. Ada kain, manik-manik, rotan, getah damar juga bawa. Tapi semuanya sudah habis. Wah, tentunya untung besar. Lumayanlah, Paman. Oh ya, ini desa apa namanya, Paman? Pangkal Pinang, Cik. Itu Angku Jalil. Salam, Angku. Mampir. Siapa itu, Paman? Pakaiannya sangat bagus, mentereng. Kelihatannya dia orang kaya, tapi congkak. Paman memberi salam, dia cuma menoleh sedikit, terus berjalan. Mengangguk tidak, tersenyum sedikit saja tidak. Dia Angku Jalil, kepala desa. Oh, Dia sedang sibuk dan mungkin agak panik. memangnya kenapa? Tadi siang, 5 orang tentara dari Indragiri datang. Mereka semuanya luka-luka parah sekali. 5 orang tentara luka-luka? 5 orang tentara itu yang selamat dari perang melarikan diri sampai ke sini. Melarikan diri? Indragiri diserbu oleh bala tentara kerajaan Malaka. Oh iya? Ya, bala tentara kerajaan Malaka menyerbu Indragiri, Rokan dan Siak. Juga Dinding dan Selangor diserbu. Wah, bala tentara kerajaan Malaka kok jadi merajalela begitu? Biasa, Cik. Rebutan wilayah perdagangan. Oh, persaingan dagang. Betul, Cik. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Enak juga tidur-tiduran di atas perahu layar ini. Untung aku berlabuh agak jauh dari pelabuhan, sehingga tidak terlalu bising. Bisa istirahat dengan tenang. Kerajaan Malaka semakin maju. Sudah punya angkatan perang, sehingga berani menyerbu ke daerah sekitarnya untuk meluaskan kekuasaan perdagangan. Hei, apa itu? Aku mendengar sebuah perahu meluncur di atas air. Wow, sebuah perahu cukup besar bergerak menuju ke sini. Penumpangnya 6 orang. Semuanya berpakaian hitam-hitam. Siapa mereka dan mau apa? Mereka berloncatan dari perahu mereka ke atas perahu layar. Padahal perahu mereka dalam keadaan bergoyang-goyang. Juga perahu layarku bergoyang-goyang, dipermainkan gelombang. Tapi mereka dapat melakukannya dengan baik. Rupanya mereka sudah biasa melakukannya. Para pelaut yang ulung. Selamat malam, Encik. Malam? Silahkan Encik turun, pindah perahu ke perahu kami. Pindah? Untuk apa? Perahu layar Encik akan kami pakai. Oh, begitu. Aku tidak mau. Perahu kalian jelek. Kalau perahu kalian bagus, lebih bagus dari perahu layarku ini, aku mau bertukar perahu. Turuti perintahku. Pindah perahu dan tanggalkan semua bawaan. Oh, kalian butuh uang? Baik, aku kasih. Sebab uang itu semuanya dan juga harta perhiasan akan aku bagi-bagikan sama siapa saja yang membutuhkannya. Makanya tidak usah simpan dalam peti atau disembunyikan di tempat khusus. Tapi aku geletakkan begitu saja di lantai perahu. Tapi jangan semuanya diambil. Sebab masih banyak orang lain yang juga membutuhkan uang. Berani benar, Sincin. Sama sekali tidak kelihatan takut sama kita. Barangkali dia tidak tahu siapa kita. Dikiranya kita pengemis, bukan sedekah. Tapi memang begitu, bukan? Kalian membutuhkan uang.
Dan aku juga mau memberi kalian uang. Tapi seperti yang aku katakan tadi, jangan semuanya. Cik, buka matamu lebar-lebar. Aku ini Bulkal. Si Bulkal, pemimpin komplotan penguasa di pelabuhan Pangkal Pinang ini. Aku tidak mau tahu siapa kau. Yang aku tahu, kau dan 5 orang temanmu telah datang kepadaku dan mau minta uang juga harta perhiasan. Nah, akan aku beri. Apa lagi? Gampang. Daun, lemparkan perempuan itu. Jangan dilemparkan ke laut. Lemparkan ke perahu kita saja. Beres. Cik manis. Mari, aku lemparkannya. Si Dahon dilemparkan jauh sekali ke jebol ke laut. Teman kalian itu belum mandi ya? Malam-malam nyebur ke laut. Jahanam. Aku sudah menduga kau berani sama kami. Sebab kau punya istri. Bisa main silat. Meskipun kau bisa main silat, tapi perempuan kecil macam kau, sekali renggut, aku patahkan tulang-tulang kau. Jangan banyak omong. Kalau berani, maju. Keparat. Tidak kena. Tidak kena lagi. Wah, hebat kali wanita itu. Serangan si Bulkal, tak satu pun yang kena. Padahal gerakan tangan si Bulkal cepat sekali. Tapi gerakan perempuan itu lebih cepat lagi. Asyik. Rasanya sedang latihan di padepokan. Latihan jurus-jurus silat dasar. Perempuan bisa tertawa di dalam perkelahian. Padahal si Bulkal sudah mengeluarkan pukulan-pukulan maut. Tapi dia malah tertawa. Bosan ya? Waduh. Si Bulkal kalah. Waduh, perutnya kena tendang. Dia terduduk, melilit-lilit memegangi perutnya. Bangun, malu. Dia dapat anak buahmu. Kau duduk di lantai perahu merintih-rintih. Tuh, anak buahmu mentertawakan kau. Aduh, perutku. Aduh, kenapa kalian diam? Ajar perempuan itu. Kurung dia. Ayo maju. Gila. Perempuan itu hebat benar. Dikeroyok 4 orang anak buahku tetap hebat. Ya, dia berloncatan ke sana kemari. Tapi diam di tempat. Hanya kedua kakinya yang berubah-ubah kuda-kuda dengan cepat. Dan kedua tangannya bergerak cepat sekali. Serangan anak buahku tak satu pun yang kena. Mundur! Kenapa berhenti? Bosan? Pantas kau berani berlayar, merantau sendirian. Sebab kau punya bekal ilmu silat. Tapi itu jadinya membuat aku penasaran. Kalau penasaran, kenapa tidak diteruskan? Congkak. Ayo sekarang pakai senjata. Boleh. Kalian semuanya pakai pedang. Aku pakai ini saja, dayung. Kau menghina kami ya? Melawan pedang pakai dayung. Dayung perahu ini lebih kuat dari pedang. Ayolah, jangan banyak cerita. Maju saja semuanya. Lihat, Bosan. 4 orang anak buah kau menari-nari, berjingkrak-jingkrak, seperti monyet terbakar ekornya. Sekarang tinggal kau sendiri. Aku pantang mundur. Bagus. Itu paling kuat. Pedangku lepas. Bergerak sedikit, mulut kau berantakan. Ujung kakang dayung ini sudah masuk ke dalam mulut kau. Sedikit saja aku dorong, mulut kau rusak berat, gigimu rontok, dan bibir kau robek. Dari mana kau tahu aku bawa uang? Jawab! Bapak warung, tabehan. Berdebah. Si tukang warung itu ternyata kadal belang.
semuanya pergi. Tinggalkan perahu layarku. Cepat! Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Heran benar. Kemana Lasmini perginya? Di Pulau Belitung tidak ada. Di Pulau Bangka tidak ada. Apakah aku harus menjelajahi Pulau Sumatera? Lebih baik aku berlayar ke utara. Sebab di sana sedang bergolak. Siapa tahu Lasmini ada di sana. Ikut rame-rame dalam kemelut, mancing ikan di dalam air keruh. Sebab watak Lasmini memang begitu. Sampai kapan kita berada di pengungsian seperti begini? Aku tidak bisa begini terus. Besok, kalau belum ada perubahan, kita turun. Aku ingin tahu apa saja yang dikerjakan oleh tentara Malaka itu. Ya, aku setuju. Sabarlah, Bang. Angku Rumai sedang menyelidiki Siak. Tunggulah dia pulang. Iya, ya. Nah, itu Angku Rumai datang, Bang. Dengarkan saudara-saudara, Siak memang telah dikuasai oleh tentara Malaka, tapi tidak berniat jahat. Mereka hanya bermaksud agar kita tidak menjual hasil bumi kita ke pihak lain, hanya diperbolehkan ke pihak Malaka. Maksudnya bagaimana, Angku? Selama ini rakyat Siak bebas menjual hasil bumi kita kepada siapa saja yang mau beli. Kita berikan kepada orang Parsi, orang Bengali, Arab, Kanton, dan sebagainya. Nah, mulai sekarang tidak boleh. Harus kepada Malaka. Kalau begitu, tidak ada masalah, Angku. Pokoknya asal dibeli, kita jual saja. Iya, itulah makanya. Kita sudah boleh pulang ke kampung. Betul, Angku. Mereka tidak akan mengganggu rakyat. Tidak, percayalah. Malah mereka sedang menyebar, mencari para pengungsi yang masih ada di hutan-hutan dan gunung-gunung agar turun ke kampung. Sudah banyak yang kembali pulang ke kampung dan tidak diapa-apakan. Bahkan sudah mulai lagi bekerja di sawah dan di ladang. Angku, kalau begitu, segera saja kita pulang. Ya. Kita segera turun gunung. Pulang kembali ke kampung. Rasanya lega bisa kembali lagi ke rumah, Bang. 10 hari di gunung, mengungsi. Rasanya lama sekali ya, Bang? Iya. Ternyata bala tentara kerajaan Malaka itu baik. Mereka tidak merusak rumah-rumah rakyat. Tuh, Bang, lihat. Kampung kita tetap mulus. Rumah-rumah penduduk juga tetap baik. Mereka melancarkan perang, bukan untuk menghancurkan leburkan wilayah ini, Kemala. Tapi hanya mau menguasai perdagangan di sini. Iya ya. Kalau mereka mengganggu rakyat, apalagi membakar rumah-rumah penduduk, mereka sendiri yang rugi. Sebab rakyat tidak akan bisa bekerja. Berarti tidak bisa menghasilkan hasil bumi. Padahal justru tujuan mereka hasil bumi itulah. Iya, betul, Bang. Kau sendiri kapan akan pulang ke Palembang, Kemala? 2 hari lagi, Bang. Sebab urusanku di sini sudah selesai. Iya, ya. Abang mau lagi mengantarkan saya ke Palembang? Tergantung kau sendiri. Kalau kau masih suka aku temani, aku tidak akan menolak. Abang suka begitu, gampang berajuk. Loh, benar kan? Buat apa aku capek-capek mengantarkan perempuan ke sana kemari, kalau perempuan itu sendiri tidak mau diantar-antar? Mau, Bang. Duh, segitu aja ngambek. Bang Lugina ini lucu, bertampang gagah, tinggi, kekar. Tapi soal perempuan, seperti anak-anak. Hati-hati, Kemala.
cemburunya gede. Oh iya? Saya belum tahu kalau Bang Lugina cemburu. Oh ya? Yang jelas ya Bang, kalau tidak dikasih dikasih itu tuh cium sedikit saja marah dia. Jadi juga kau pulang ke Palembang hari ini ke Malang? Benar, Angku. Kenapa buru-buru? Bukankah baru saja perang telah reda? Nantilah kalau keadaan sudah aman dan tenang. Nampaknya perang benar-benar sudah selesai, Angku. Tidak nampak bekas-bekasnya, sehingga mungkin keadaan sudah aman benar, Angku. Sebenarnya sudah masanya kau menetap di kampung untuk selamanya. Bukankah sudah ada calonnya, Saudara Lugina? Kau mengurus anak-anak, Saudara Lugina mengurus sawah ladang. Begitu bukan, Saudara Lugina? Terima kasih, Angku. Saya tidak mau memaksa. Semuanya tergantung pada Kemala. Sebab katanya masih ingin mengurus usahanya di Palembang. Oh, masih ingin menumpuk harta kekayaan. Iya. Iya. Kalau itu sudah menjadi kehendak Kemala, dan juga Saudara Lugina pun mendukung, saya hanya ikut mendoakan saja. Terima kasih, Angku. Terima kasih juga kepada Saudara Kijara, turut membantu kelancaran penduduk di sini waktu mengungsi. Sama-sama, Angku. Nah, berangkatlah. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Terima Angku. kasih. Terima kasih. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Pelabuhan Siak ini tetap saja seperti semula. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tetap mulus. Sepertinya tidak pernah diserbu bala tentara perang dari luar. Iya, Bang. Tetap ramai, bahkan lebih ramai lagi, Bang. Perang besar yang kita bayangkan ternyata tidak ada apa-apanya. Tidak meninggalkan bekas yang berarti. Itu karena pasukan perang Siak kalah sebelum perang. Maksud Bang Kijara? Baru mendengar bala tentara kerajaan Malaka akan datang, akan menyerbu dengan kekuatan puluhan ribu tentara. Naik berpuluh-puluh kapal perang besar. Mereka sudah kabur, melarikan diri ke pedalaman. Tentu saja bala tentara kerajaan Malaka itu masuk ke sini dengan melenggang kangkung, sebab tidak ada perlawanan. Jadi keadaan di Pelabuhan Siak ini tetap mulus. Tidak ada kerusakan apa-apa, karena memang perang itu tidak terjadi. Iya ya, Bang. Baik, buka usaha di sini, Kemala. Bagaimana, Bang Lugina? Pelabuhan Siak ini tidak kalah besarnya maupun ramainya dengan Palembang. Nah, kalau kau membuka usaha rumah makan di sini, aku berani tanggung, pasti maju. Ya, benar kata Lugina, Kemala. Apalagi setelah Pelabuhan Siak ini dipegang oleh Kerajaan Malaka, pasti akan berkembang dengan cepat dan pesat. Iya. Juga letaknya lebih bagus daripada Palembang. Sebab Pelabuhan Siak ini terletak di tepi Selat Melaka, yang lalu lintas perdagangannya sangat ramai. Masa depan Pelabuhan Siak ini lebih cerah daripada Palembang.
Sebab Palembang letaknya jauh dari Selat Malaka. Lalu, kalau saya membuka usaha rumah makan di sini, yang di Palembang bagaimana? Tetap dibuka. Biar keponakanmu yang mengurusnya. Setiap setahun sekali, dia harus datang mengantarkan bagian keuntungan kepadamu. Nah, dengan begitu, berarti kau mendapat keuntungan berlipat ganda. Iya ya, Bang. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Encik Kemala si janda kembang yang manis itu berpikir, merenungkan saran dan anjuran Ki Jara dan Lugina. Sementara itu, sebuah perahu layar kecil sedang meluncur di samudera lepas nan luas. Di atas perahu layar itu, Mantili berdiri tegak. Rambutnya berkibar-kibar dihembus angin laut. Sejalan dengan itu, sebuah kapal layar besar muncul dari arah timur laut dengan kecepatan penuh memburu perahu layar Mantili. Mantili belum sadar kalau dirinya sedang dikejar-kejar. Akan kemanakah tujuan Mantili? Dan siapakah yang berada di atas kapal layar besar itu? Mengapa dia mengejar-ngejar Mantili? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Sauh Sepuh ini. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik